laut hanya sebagai kedok untuk mengeruk dan mengekspor pasir laut dan merusak lingkungan atau ekosistem khususnya di wilayah pesisir. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan latar belakang diterbitkannya PP tersebut. Alasan pertama disebabkan maraknya reklamasi di dalam negeri. Ia mencontohkan reklamasi yang terjadi di Jawa Timur, Batam, Jakarta hingga Banten. Ia mengatakan asal-usul untuk penggunaan pasir reklamasi masih belum jelas. Ia curiga pasir diambil dari pulau-pulau kecil. Kedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Ia mengatakan peristiwa alam oseanografi tersebut mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan pun terjadi. Sakti mengatakan pendangkalan dinilai berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan karena menutupi terumbu karang dan padang lamun. Maka dari itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan. Reklamasi yang sekarang ini, Bapak Ibu tolong, mohon dengan hormat saya minta, pergilah ke tempat reklamasi itu. Dari mana itu bahan untuk reklamasi? Dari mana? Pulau dihajar, kita tangkap di Rupat, kita stop itu di Rupat, karena pulau yang disedot. Nggak bisa seperti ini harus ini adalah merusak lingkungan. Tolong dibaca satu persatu setiap pasal. Di pasal itu dikatakan betul, untuk menentukan apakah dia sedimentasi harus ada pengkajian, dibentuk dulu. Kalau sekarang ditanya, di mana itu sedimentasi? Belum bisa kita katakan. Saya dapat informasi berdasarkan informasi dari para pakar, itu ada seluruh Indonesia. Meski PP nomor 26 tahun 2023 sudah terbit, Sakti menegaskan PP tersebut tidak bisa dijalankan apabila peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan belum dirilis. Ia juga menambahkan, nantinya dalam peraturan Menteri yang tengah disusun akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi. Sampai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut hanya sebagai kedok untuk mengeruk dan mengekspor pasir laut dan merusak lingkungan atau ekosistem khususnya di wilayah pesisir. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan latar belakang diterbitkannya PP tersebut. Alasan pertama disebabkan maraknya reklamasi di dalam negeri. Ia mencontohkan reklamasi yang terjadi di Jawa Timur, Batam, Jakarta hingga Banten. Ia mengatakan asal-usul untuk penggunaan pasir reklamasi masih belum jelas. Ia curiga pasir diambil dari pulau-pulau kecil. Kedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Ia mengatakan peristiwa alam oseanografi tersebut mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan pun terjadi. Sakti mengatakan pendangkalan dinilai berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan karena menutupi terumbu karang dan padang lamun. Maka dari itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan. Reklamasi yang sekarang ini, Bapak Ibu tolong, mohon dengan hormat saya minta, pergilah ke tempat reklamasi itu. Dari mana itu bahan untuk reklamasi? Dari mana? Pulau dihajar, kita tangkap di Rupat, kita stop itu di Rupat, karena pulau yang disedot. Nggak bisa seperti ini harus ini adalah merusak lingkungan. Tolong dibaca satu persatu setiap pasal. Di pasal itu dikatakan betul, untuk menentukan apakah dia sedimentasi harus ada pengkajian, dibentuk dulu. Kalau sekarang ditanya, di mana itu sedimentasi? Belum bisa kita katakan. Saya dapat informasi berdasarkan informasi dari para pakar, itu ada seluruh